Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas yaitu tentang sistem basis data. Pada sistem basis data ini nantinya kita akan bahas yang pertama yaitu pemahaman sistem basis data, yang kedua komponen sistem basis data, yang ketiga keunggulan dan kelemahan sistem basis data, yang keempat hierarki basis data, yang kelima yaitu bahasa pada basis data. Baik, kita mulai pada yang pertama, yaitu kita masuk definisi dari sistem basis data. Kalau kita lihat sistem basis data itu terdiri dari kata sistem dan basis data, dan kita sudah mengetahui apa itu basis data kemarin ini. Sekarang kita bahas yaitu apa itu sistem. Sistem merupakan sejumlah komponen fungsional dengan ukuran fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sedangkan pada sistem basis data, yaitu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa user dan atau program lain bisa mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, sistem basis data itu merupakan perpaduan antara basis data ditambah dengan DBMS. Yang kedua yaitu komponen-komponen pada sistem basis data. Komponen-komponen pada basis data itu yang pertama itu meliputi perangkat keras, sistem operasi, basis data, DBMS atau database manajemen sistem, user, dan aplikasi lain. Baik pada perangkat keras itu berupa perangkat komputer atau standalone atau lebih dari satu jika untuk jaringan, yaitu media penyimpanan sekunder semisal hard disk, removable disk, dan media komunikasi untuk sistem jaringan, tentunya itu router atau hub. Sedangkan sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengaktifkan, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Fungsinya sistem operasi mengolah memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras yang ada pada komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak akan berguna. Contoh sistem operasi yaitu Microsoft Windows, macOS, dan Linux, dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu basis data. Basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah tabel dan menyimpan definisi dari struktur. Yang keempat yaitu DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data grid di organisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali, keamanan data, pemakaian data secara bersama, dan lain-lain. Contoh DBMS yang sederhana itu ada DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Microsoft Fox Pro, Borland Paradox. Dengan contoh DBMS yang kompleks yaitu Borland Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, MySQL, dan lain-lain. Yang kelima yaitu user. User itu orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai menggunakan tingkat akhir. Yang terakhir yaitu perangkat aplikasi lain, yaitu perangkat lunak pelengkap yang mendukung yang bersifat opsional. Baik, kita masuk lagi yaitu database manajemen sistem. Database manajemen sistem merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun serta mengolah sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. Data diorganisasi, disimpan, diubah, diambil kembali, keamanan data, pemakaian data secara bersama dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan data tersebut. Tujuan dari DBMS yaitu membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan
dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan dari menggunakan DBMS yang pertama, mengurangi pengulangan data, karena di situ tidak akan terjadi data yang redundansi. Yang kedua itu mencapai independensi data, yaitu tidak ada lagi data yang dapat berdiri sendiri lagi. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan data beberapa file, yaitu data tersebut sudah terhubung antara file satu dengan file lainnya. Yang keempat yaitu mengambil data dan informasi secara tepat. Yang kelima yaitu meningkatkan keamanan karena sudah diberi suatu password atau username pada sistem tersebut untuk membatasi hak aksesnya. Sedangkan kerugian menggunakan DBMS, yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal karena harganya itu sangat mahal untuk membeli suatu DBMS tersebut. Kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Yang ketiga itu mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA atau database administrator, karena tidak semua orang bisa menggunakan dari database tersebut, maka kita harus mempertahankan yaitu orang yang ahli dalam database tersebut yang disebut dengan database administrator. Berdasarkan DBMS, yaitu kita dapat mengetahui tipe user pada DBMS, yaitu kita lihat dari berdasarkan cara mereka berinteraksi. Yang pertama yaitu programmer aplikasi. Programmer aplikasi merupakan seseorang yang dapat membuat aplikasi yang dapat memprogram aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu user mahir, yaitu user yang dapat mengendalikan atau mengelola dari aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu user umum, yaitu orang yang dapat menggunakan aplikasi atau sistem tersebut secara umum. Yang keempat yaitu user khusus, yaitu pengguna yang dapat diberi hak akses yang khusus untuk informasi-informasi tertentu saja. Ini dia programmer aplikasi, yaitu berinteraksi dengan basis data melalui DML yang disertakan dalam program ditulis dalam bahasa pengiriman induk seperti C, C++, Java, PHP, VB, dan lain-lain. Sedangkan user mahir berinteraksi dengan sistem tanpa nulis program modul judul, yaitu query yang disediakan DBMS. Yang ketiga itu user umum, yaitu berinteraksi dengan sistem base data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah disediakan sebelumnya. Dengan user khusus, pemakai yang menulis aplikasi base data yang non-konvensional tapi untuk keperluan khusus seperti kecerdasan buatan, sistem pakar, pengolahan citra yang bisa saja mengakses data peserta tanpa DMS yang bersangkutan. Keunggulan dari sistem base data yang pertama, terkontrolnya penangkapan data, yaitu satu field yang sama dapat dipakai semua aplikasi yang memerlukannya. Yang kedua itu adanya konsistensi data, yaitu perubahan data pada terjadi perubahan data, maka perubahan itu dapat berlaku untuk keseluruhan. Misalnya kalau kita ingin mengupdate data, maka data yang lain yang berikut dengan hal tersebut akan terupdate juga. Ketiga itu data dapat dipakai secara bersama-sama, yaitu data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa program aplikasi pada saat yang bersamaan. Yang keempat yaitu dapat diterapkan standarisasi, yaitu dapat dilakukan itu pengontrolan terpusat yang dilakukan oleh database administrator yang melakukan standarisasi sehingga data tersebut dapat disimpan oleh user sehingga user mudah memakai, mengirim atau menukar data. Yang kelima yaitu adanya keamanan yang terjamin karena DBMA atau database administrator dapat memberikan batasan-batasan akses. Selanjutnya yaitu terpeliharanya integritas data. Selanjutnya terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan data. Selanjutnya data independensi, yaitu dapat digunakan bermacam aplikasi tanpa harus merubah format data yang ada. Sedangkan kelemahan dari sistem base data, yang pertama memerlukan tenaga spesialis seperti database administrator. Yang kedua yaitu
kompleks karena disebut harus menyangkut dengan beberapa file yang nantinya saling terintegrasi. Yang ketiga itu memerlukan kapasitas besar karena nantinya tergantung data yang nanti kita kelola. Kalau data tersebut besar maka kapasitasnya kita perlu media penyimpanan yang besar juga. Yang keempat yaitu mahal karena software DBMS ini ada yang berbayar sehingga kita perlu mengeluarkan biaya untuk membeli software dari DBMS tersebut. Baik, kita masuk lagi yaitu hierarki dari basis data. Kita lihat hierarki dari basis data. Yang pertama itu ada database, file, record, field, byte, dan bit. Kita lihat itu pengertian dari database yaitu kumpulan dari beberapa file atau tabel yang saling berhubungan antara file satu dengan yang lainnya. Sedangkan file atau tabel adalah kumpulan dari record yang saling berkaitan dan memiliki format field yang sama dan sejenis. Contohnya misalnya file mata pelajaran berisi tentang semua mata pelajaran yang ada. Yang ketiga itu record adalah kumpulan dari field yang menggambarkan satu unit data individu tertentu. Contoh, file personalia, tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan tersebut. Selanjutnya itu field adalah suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari sebuah data. Contohnya, itu adanya nama, alamat, dan lain. Kumpulan dari field tersebut nantinya akan membentuk satu record. Selanjutnya itu byte, yaitu atribut dari field yang berupa karakter yang membentuk nilai dari sebuah field. Byte merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter khusus atau spesial karakter yang membentuk suatu item data atau field. Selanjutnya, bit adalah bagian terkecil dari data secara keseluruhan, yaitu berupa karakter ASCII 0 atau 1 yang merupakan komponen byte. Baik, ini gambaran dari database, yaitu kita lihat di sini ada database di mana pada suatu database tersebut ada berupa file-file yang nantinya saling terintegrasi, dan file tersebut kita lihat contohnya itu file pegawai, yang mana pada file pegawai ini dia mempunyai field itu ada ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Sedangkan isi data tersebut itu dinamakan record. Kemudian ini dia. Adapun kita masuk pada bahasa basis data. Bahasa pada basis data itu terdiri dari dua, yaitu ada data definition language, ada data manipulation language, dan ada namanya data control language. Kita masuk data definition language, yaitu query yang digunakan untuk membangun dari kerangka database. Contohnya itu create. Create merupakan perintah untuk membuat database baru, tabel baru, atau view baru, dan kolom baru. Sedangkan alter yaitu mengubah struktur tabel yang telah dibuat, mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Selanjutnya itu ada perintah itu drop, yaitu menghapus database dan tabel. Kemudian yaitu ada namanya itu data manipulation language, yaitu query yang digunakan untuk memanipulasi data dan bentuk yang telah terbuat. Yaitu contohnya itu ada namanya itu insert, yaitu perintah yang digunakan untuk menyisipkan dan memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua yaitu select, yaitu perintah mengambil data atau menampilkan data dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Yang tiga itu update, yaitu perintah untuk memperbarui data lama menjadi data yang lebih baru. Yang keempat yaitu delete, itu perintah digunakan untuk menghapus data dari tabel. Data yang telah hilang itu tidak dapat dikembalikan lagi. Yang ketiga yaitu data control language, yaitu query yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data pada server database-nya. Yaitu contohnya itu grant. Grant yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan hak izin akses oleh administrator
server kepada user. Hak akses tersebut berupa create, select, delete, dan update. Yang kedua itu ada revoke, yaitu perintah yang digunakan untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh admin. Baik, mungkin sekian dari pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.